Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi. Seperti biasa kita akan bincang-bincang kembali dari stand TVRI Lampung yang ada di Pekan Raya Lampung 2024. Banyak narasumber yang mungkin kemarin-kemarin sudah ngobrol dan berbincang bersama kami di sini, dan saat ini kami sudah kedatangan narasumber yang spesial. Beliau ini merupakan seorang pengrajin dan juga pewaris budaya, mempertahankan warisan budaya Lampung, yaitu pengrajin tapis. Ada Mas Lili. Halo Mas. Selamat malam Mas Lili. Selamat malam. Gimana kabar Mas Lili hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Ceria banget hari ini kayaknya Mas. Harus lebih apa ya? Ya lebih ceria lah tiap harinya. Lebih gitu. ceria ya. Bisa diceritakan Mas, sejarahnya kok bisa sih kita jadi pengrajin tapis tuh awal mulanya seperti apa? Oke ya. Awal mula saya tuh memang suka benang dan jarum. Basicnya memang sangat suka benang dan jarum, suka gambar. Jadi setelah SMP, masa-masa SMP itu aku mulai ikut nih bikin-bikin kain tapis, ngerajin gitu kan. Dari penyucuk gitu, bahasa kita kan penyucuk ya. Penyucuk itu yang bikin kain tapisnya itu. Jadi selepas itu terus berlanjut gitu. Masih sampai sekarang. Mas sampai saat ini ya? Sampai saat. Jadi dari zaman sekolah ya berarti ya? Masih dari zaman sekolah udah udah nyucuk sendiri, terus ikut orang tapi Mas. Oke. Ya. Belajar dari orang dulu. Belajar dari orang dulu, tahap demi tahap, selembar demi selembar, sambil ngerapiin gitu-gitulah. Berarti sudah berapa tahun Mas? Dari 2006. 2006 sampai sekarang Sampai ya? sekarang. Oke. Berapa? Tapi kalau saya dengar dari logat ini kayaknya Mas ini bukan orang Lampung. Iya. Bapak Ibu asli dari Jawa. Jawa? Biasa Biasa kan Jawa kan sukanya nggak batik ya, ini kan tapis ya? Iya. Awal mula kok bisa tertarik sih saya jadi perajin tapis aja deh, bukan perajin batik? Nah, karena apa ya, tapis ini kan sesuatu yang mempunyai daya magis tersendiri kalau bagi saya ya. Oke. Karena posisinya nih sesuatu kain yang dibentuk dengan motif-motif khas Lampung, tapi beda banget sama si batik gitu. Kalau batik kan udah umum ya, dari Jawa itu kan pasti udah menyebar kemana-mana, tapi feel-nya itu enak enak di tapis, karena ya itu basicnya sendiri saya suka nyulam gitu. Oke. Suka benang-benang, suka jarum gitu, jadi lambat laun kayaknya lebih seneng gitu di Seneng ya, tapisnya. seneng Iya, di tapis ya? seneng di tapisnya. Berarti ini buatan Mas sendiri atau gimana? Iya, kita dari beberapa produk turunan dari kita buat gitu. Oke. Ada tas, pouch, juga hiasan. Terus ini ada gantungan kunci, ada tempat apa namanya untuk kartu. Kartu ya. Ini kalau ini Mas, nama usahanya apa sih Mas? Brand saya Kinan Tapis. Kinan Tapis. Pak. Adanya di mana nih lokasinya nih? Adanya di Pekon Bumi Ayu, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu. Kabupaten Pringsewu. Kalau misalnya mungkin para pengunjung atau masyarakat yang belum sempat buat datang ke Pringsewu, ya kan, bisa cari ini di mana? Kita ada di setan di Anjungan Kabupaten Pringsewu, di setannya Dekranasda Kabupaten Pringsewu. Oh, Dekranasda Provinsi Lampung. Berarti sudah lama bergabung sama Dekranasda Pringsewu. Pringsewu, udah lama? 2018 Mas. 2018. Jadi- Oh, ceritanya bisa bergabung sama Dekranasda itu gimana Mas? Jadi 2018 itu ada salah satu kenalan gitu, pernah ikut pelatihan gitu Mas, dibawa pelatihan ke Jogja. Habis itu mungkin beliaunya memiliki apa ya, melihat potensi gitu loh. Jadi kan mereka bilang, Mas ikut yuk ke Dekra, jadi kita kembangin wastra-wastra kain tapis gitu. Wastra kain tapis. Akhirnya saya di-hire untuk masuk ke Dekranasda Dekranasda. Kabupaten Pringsewu. Jadi hingga saat ini selain di Dekranasda, pemasarannya hingga sampai mana nih? Pemasaran, aku pernah kolaborasi, jadi ada desainer-desainer seperti Mas Didit Maulana, Oke. Oscar pernah, Mel Ahyar, Nola Marta. Jadi kita kolaborasi gitu. Mereka ada yang kayak Didit itu ya kan, Mas Ya. Didit itu suka ngambil kain, terus beliau olah dipadukan dengan kebaya gitu. Tapi kalau misalkan kayak Mas Oscar itu, kalau Oscar itu biasanya sukanya kain lalu dirubah jadi bentuk baju gitu. Gitu. Jadi ya beberapa desainer beda-beda ininya sih memang. Beda-beda kolaborasinya gitu. Saat ini di Pringsewu ada toko atau apa nih Mas? Kalau misalnya kita mau lihat-lihat kerajinan-kerajinan yang Mas hasilkan nih. Iya,
Kerajinan yang saya buat itu saya display di Dekranasda Kabupaten Risewu, ada juga di rumah gitu. Di rumah saya buat semacam mini galeri lah untuk para pengunjung yang misalkan mau datang ke rumah saya. Oke, nah saya penasaran nih, ini kan banyak nih model-model, ada tas. Ini tas apa namanya nih? Itu pouch untuk jinjingnya. Oh, ya tas jinjing ya. Ini dijual harga berapa, Mas? Itu dari 150. 150.000. Banyak modelnya ya? Banyak model, banyak desain kainnya, kan kainnya beda-beda gitu. Oh, kayaknya beda-beda ya? Kita bawa sampelnya aja. Kalau yang ini nih, Mas? Itu tas wanita ya, itu di jinjing itu ada serutnya. Oh, buat mukena? Iya bisa, biasanya untuk ngelengkapin baju pesta. Oh iya, benar. Nah, biasanya kita akan buat sesuai dengan permintaan atau bisa nyamain sama kainnya gitu, Mas. Kalau misalnya ada nih masyarakat atau pengunjung yang pengen request, mungkin baju atau peci, bisa itu, Mas? Oh bisa banget, Mas. Jadi biasanya buka layarnya gini, si klien ini meminta untuk bikin dress misal. Dressnya sesuai dengan permintaan mereka, misalkan motifnya sesuai dengan daerahnya, kan kita di provinsi ini kan ada 15 kabupaten kota ya. Iya. Jadi di provinsi Lampung 15 kabupaten kota itu mempunyai macam-macam sendiri. Nah, misalkan dari daerah lain mau masukin unsur mereka boleh, atau nanti saya desain ulang untuk desain sendiri gitu. Oh. Dan kalau kain itu kan terkhusus kain tapis ini, kalau selama ini yang saya buat ya, Mas ya, selama saya pasarkan ini semua kain limited edition serinya. Jadi satu kain itu cuma ada satu. Jadi desainnya satu, kalau kainnya bisa 2 atau 3 lembar, tapi kalau misalkan desain per kain itu satu-satu gitu. Berarti bisa masuk kategori limited edition ini ya? Iya. Kalau misalnya buatan Mas berarti nggak mirip lah atau nggak sama dengan yang lain? mungkin? Iya, nggak akan nemu yang sama sepertinya gitu, Mas. Tapi nih Mas, ini kan menariknya yang saya tahu ya, di Prinsewu tuh kebanyakan mayoritas ya orang-orang Jawa ya? Iya, bener banget. Bener nggak sih? Bener. Nah ini pemasarannya gimana kalau di sana Mas? Sulit nggak sih untuk ngejualnya? Sebenarnya enggak juga sih ya, karena posisinya kalau IKM lain itu biasanya join bisnis gitu. Oke. Nah, jadi kalau join bisnis bisa juga masukin ke toko atau yang ada dari pasar gitu, atau mereka punya galeri sendiri-sendiri juga gitu. Ya ada, kalau saya ini kan memang tidak ngambil di toko, Mas, gitu. Jadi kalau saya tidak ngambil di toko, memang langsung ketemu klien atau pas event-event baik nasional maupun skala provinsi gitu. Jadi ketika ada event-event itu pasti pelanggan ataupun klien ini udah tahu tuh saya tuh pasti akan ada di situ gitu. Jadi mereka pasti akan datang di situ dan Oh, jadi udah punya pelanggan khusus ya? Ada, punya yang klien udah khusus. tahu ya? Udah tahu. Bakal masang di mana aja gitu. Event-event yang biasa kita ikutin apa aja Mas biasanya? Kalau untuk provinsi kan ada Lampung Craft. Lampung Craft? Nah, Lampung Craft itu kemarin udah diadain ya. Itu bagus banget itu. Karena sangat sangat membantu IKM. Terus kalau skala nasional itu kita ada Krianusa, ada Inakraf, itu 1 tahun itu ada 2 kali. Kalau Inakraf itu di bulan, biasanya di sekitar bulan Maret awal ataupun di September atau Oktober. Nah terus Krianusa itu khusus untuk Dekranasda. Jadi memang barang-barang yang ada di situ pun itu barang-barang pilihan, Mas. Oh. Jadi itu udah dikurasi terus gitu. Kalau event-event skala nasional itu kadang malah kurasinya langsung dari sana pusat tuh, Mas. Jadi nggak boleh sembarangan yang dibawa itu. Oke. Lebih mungkin kalau sebagian para pengrajin yang tidak kuat mental ya, itu pasti akan sedikit ciut nyalinya. Oke, pasti banyak penilaian ya dari ada dewan jurinya juga tuh. Iya. Dari segi detail mungkin dan lain-lain. Nah, mungkin yang membedakan Mas, ini kan banyak nih kita pengrajin lainnya, pengrajin tapis ya, pokoknya mempertahankan warisan budaya Lampung Iya, pasti ya. bener. Yang membedakan kira-kira dari Mas nih, apa Mas dari pengrajin yang lain? Kalau aku pertama, aku jujur banget desain. Desainnya Desain. limited pertama. edition tadi ya? Iya itu. Terus kain. Kain, oke. Kain itu memang gini ya, Mas ya. Di zaman sekarang ini kita ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya tenun yang asli dari Lampung itu agak berkurang dan sangat berkurang sedikit gitu kan, jauh banget daripada yang lalu-lalu gitu. Jadi kita juga akhirnya memakai kain-kain dari luar daerah gitu. Jadi saya kolaborasikan, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur dari kain tapisnya itu sendiri gitu. Jadi identiti dari kain tapisnya itu ada, cuma kita agak masukin di kain dasarnya itu tenunnya,
Nah, itu tenun-tenun dari beberapa daerah gitu. Nah, terus by design, bahan, kerapian. Kerapian, Itu penting. ketelitian ya. Nah, biasanya kalau kita tidak sadar ya Mas ya, kalau kita ngelihat kain tapis itu cuma dari depan. Justru yang paling bagus itu dari belakang. Oh. Jadi di dalam kain itu bagian penyucukan benangnya itu yang harus dilihat. Kalau di dalamnya itu bagus, di luar itu jauh lebih bagus. Tapi kalau di luar bagus, belum tentu di dalam itu bagus. Oh. Jadi cari kain itu kan kita nih gini. Kain tapis ini mungkin ada orang yang suka koleksi ya, ada beberapa kain kan. Tapi kalau misalkan yang tidak terlalu ini pasti mungkin cuma punya 2 atau 3 lembar kain aja kan di dalam rumahnya. Cobalah untuk membuka di dalam kainnya itu, di bagian dalamnya. Dibalik. Dibalik. Nah, itu penyucukannya bagus atau enggak? Oh iya. Itu mempengaruhi dari awet atau tidaknya. Karena kan nggak bisa dipungkiri ini didudukin ya Mas. Kita dipakai nih, dibuat duduk, nggak hanya berdiri aja, itu kan pasti akan goyang. Oh iya. Nah, tadi kalau tidak bagus penyucukannya itu sangat-sangat merugikan. Nah, jadi saya ini memberikan ke pengrajin saya gitu untuk selalu mengutamakan kerapian gitu. Jadi memang karena saya basicnya ini bisa napis. Nah, jadi saya tahu tuh teknik-tekniknya, cara-caranya. Jadi semua yang ada di rumah itu yang membantu saya itu saya kasih tahu tekniknya untuk mengunci yang benar dari awal dan akhir. Jadi nanti tidak akan ada finishing Mas. Makanya saya heran kalau misalkan ada pengrajin lain bilang, Mas tunggu ya lagi finishing. Berarti di awal itu tidak bagus. Justru kalau saya itu hanya penambahan aksesoris. Misal itu ada namanya kayak payet, tambahan payet, tambah kaca atau aksesoris lain payet itu. Kalau yang ini enggak. Kayaknya tidak akan ada. Oke, terima kasih Mas Lili atas bincang-bincangnya malam hari ini. Ini ilmu yang sangat mengedukasi nih. Saya jadi tahu tentang membedakan tapis yang baik itu dari belakang justru malah ya. Dan jangan sampai ini justru warisan budaya Lampung yang harusnya kita pertahankan dan juga terus kita pakai. Jangan sampai kalah dengan fashion luar negeri ini. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menyaksikan podcast pada malam hari ini dari Pekan Raya Lampung 2024. Dan jangan segan-segan untuk mampir ke booth Kabupaten Pringsewu untuk melihat-lihat kerajinan yang ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih.